miliar itu kan, itu ada perjanjian kerja atau seperti apa Bang? Dalam konteks gini, dia kan menggugat kontestasi Reza Gladys sama Mufid lah ya, singkirkan dulu Jaksa dan Kapolri gitu. Apakah ada hutang piutang antara Reza Gladys dengan MM atau seperti apa Bang? Oke, ini salah satu media yang menyinggung sebenarnya masalah ini bukan ada hutang piutang, tidak. Ini sesuai dengan dijelaskan oleh rekan kami tadi. Ini uang tutup mulut, maka ini dilaporkan pidananya. Jadi ini yang diangkat menjadi suatu perjanjian lisan, seakan-akan ada perjanjian kesepakatan. Sebenarnya kesepakatan yang halal, oke, ini kan tidak halal. Kalau ada kesepakatan halal, memang ada perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam, itu bisa masuk gugatan one prestasi. Ini tidak. Ya enggak, yang maksud saya kan 4 miliar ini berarti dengan kita menggugat one prestasi berarti bahwa adanya perjanjian kerja terkait uang 4 miliar itu. Makanya saya bertanya, apakah dari pihak Reza Gladys sendiri ada perjanjian kerja dengan kita terkait uang 4M itu? Itu begini, masalah uang 4M ini itu kan nanti masih kita lihat di dalam persidangan seperti apa, adakah betul ada perjanjiannya, apakah dalam perjanjian itu ditulis 4M-nya, apanya disebutkan saja. Tapi yang saya katakan tadi, ini yang di LP kan dibuat laporan polisinya bukan masalah uang 4 miliar, bukan uang 4 miliar, tapi uang tutup mulut yang diminta itu yang dipidanakan. Jadi tolong dipisah, jangan sampai uang 4M ini disangkut pautkan dengan uang tutup mulut. Kalaupun ada, seandainya betul ada 4 miliar dijanjikan, ya nanti dikasih kalau memang itu betul ada. Di perdatanya kita kasih kalau memang betul ada. Tapi untuk tutup mulutnya yang jadi permasalahan. Jadi jangan nanti gara-gara perjanjiannya ada tidak ada, uang tutup mulut ini di stop di kepolisian. Itu yang kita nggak mau. Tetap jalan di kepolisian, uang tutup mulutnya. Kalau 4M-nya dia nanti betul bisa memenangkan perkara perdatanya, kita kasih 4M-nya, nggak ada masalah. Ya. Bang, sejauh ini kan kejaksaan tetap bilang P19 ya dari pihak kepolisian, tapi yang terbaru ini kan belum ada update nih dari kejaksaan. Dari pihak kamu sendiri sudah terima salinannya terkait P19 atau seperti apa kabar terbaru dari kejaksaan? Ya jadi begini, kalau soal P19 itu antara penyidik dan jaksa penuntut itulah merupakan kewenangan mereka. Tetapi secara koordinasi kita bisa melakukan koordinasi. Nah jadi informasi yang kami peroleh terakhir ya, juga rekan-rekan media juga mengetahuinya melalui Kasipenkum bahwa pelimpahan dari penyidik ke jaksa penuntut umum itu mulai di tanggal 5 Mei. Dan kemudian untuk lanjutannya kami belum mendapatkan informasi apapun dari jaksa penuntut umum. Yang pasti kami juga belum mendapatkan informasi bahwa saksi U dan saksi S sudah dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya. Artinya ya kalau dugaan kami ya kembali kepada bahwa ada niat ya, dugaan kami ya kembali ada niat penyidik tidak memenuhi petunjuk jaksa secara utuh. Artinya ada perbuatan dugaan obstruction of justice seperti yang kami sampaikan tadi. Jika kemudian upaya kami seperti itu, ya kalau memang ada pelanggaran kode etik, pelanggaran dugaan tindak pidana, ya kami minta Bapak Kapolri melakukan kewenangannya terhadap atasan pimpinan penyidik. Karena apa? Tidak mungkin dong penyidik bawahan itu berani melakukan tanpa izinnya. Seperti itu. Berarti ada dugaan penyidik sengaja mengulur waktu agar kita masa penahanannya habis atau seperti apa? Saya lebih ekstrim. Kalau saya bilang gini, dugaan saya adalah berupaya untuk tidak memenuhi petunjuk jaksa. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk menambahi tadi tentang perjanjian, gila aja lah kalau ada klien kami berjanji kepada orang yang memeras. Nggak mungkin ah. Ini dia dipaksa, ditakut-takuti, produknya direview, dijelek-jelekin. Ya artinya kemudian diancam. Kemudian ada yang penghubungnya inisial O disuruh bayar biar NM tutup mulut seperti dikatakan senior kami tadi. Nah kan gila nanti kalau kemudian ini menjadi sebuah gugatan prestasi, ya kan gitu. Masa ada orang yang ditekan, diancam, kemudian sepakat membuat perjanjian, lalu kemudian ada di situ saksi ya sebagai tergugat Kapolri Kejaksaan, aneh. Jadi justru yang kembali itu mestinya kami membuka. Iya. Kita kreditur. Kami nunggu dulu kepada pidananya, kami akan lakukan gugatan nantinya. Sejauh ini respon Reza Gladys apa Bang di gugat perdata? Ya justru respon klien kita ini sangat tidak terima gitu loh. Kalau berbicara masalah perikatan kan klien kita ini sebagai kreditur, dia
dia bingung, dan saya tuh udah berdiskusi pada senior saya 20-an tahun beracara nggak pernah melihat ada wawancara seperti ini gitu. Masa kreditur yang juga dalam prestasi lebih itu kalau ada perjanjian itu. Nah ini karena perjanjian lalu digugat. Baru yang saksinya adalah tergugat satu, Kapolri dan Kejagung. Luar biasa kalau majelis hakim memutuskan bahwa Kapolri dan Kejagung sepakat membuat perjanjian yang dari itu. Gitu ya? Oke, yang lain? Ya? Tapi kan ada apa? Jualan. Tapi kan Bang udah ada jadwal sidang di tanggal 28 itu. Ya, seperti kami jelaskan dari awal bahwa yang namanya gugatan ke pengadilan tidak boleh menolak. Wajib menerima gugatan, dan inilah prosesnya tanggal 28. Lagi kita buktikan apakah benar ini uang prestasi. Untuk kesiapan Dr. Reza Gladi sendiri Bang menghadapi di tanggal 28 nanti. Oh, siap kan nih? Itu udah siap kita, udah itu kalau justru terbalik, kita yang menggugat sebenarnya. Uang panen belum masuk ke sana. Akan hadir Bang Dr. Reza Gladi sebesok di tanggal 28. Kalau itu tahap pertama pasti mediasi. Rekan-rekan senior lah nanti. Mungkin kalau tahap pertama ini mungkin cukup kami sebagai kuasa hukumnya, karena tingkat awal persidangan biasanya kuasa hukum, kecuali ditentukan waktu mediasinya nanti ya bisa saja dihadirkannya pihak prinsipal di situ. Oke. Yang lain? Ada berarti ada rencana gugat perdata juga? Nanti kalau sudah putus pidananya, Sudah ingkrah. Sudah putus pidana ini baru akan gugat perdata NM ya? itu namanya PMH. Itu jelas karena ada landasan hukumnya. Tapi kalau prestasi ini nggak ada landasan hukumnya. Saya juga banyak belajar, bingung juga. Tapi mana tahu ada pengetahuan yang baru tentang hukum. Kita belajar. Kita belajar. Ada gua yang harus. Ada kok. Hukum perdata yang baru kan. Yang soal kita gelar perkara khusus itu udah ada jawaban kali. Yang pasti kami tidak mau berjumpa langsung dengan pejabat-pejabat atau pejabat tertinggi di Mabes Polri. Kami hanya menyampaikan secara normatif surat itu, dan kami berharap ya dalam waktu 1 minggu ini, karena ini sudah menjadi pusat perhatian publik dan unsurnya sudah terpenuhi Perkap 16/19 Pasal 3. Salah satu unsurnya adalah menjadi pusat perhatian publik. Kalau dalam waktu 1 minggu ini tidak dijawab, berarti ya memang dugaan kami akan lebih terbukti seperti itu. Ya, itu 1 minggu ini. Apakah memang pihak dari Kapolri, Irwasum, Kadif Propam atau Karwisidik mengindahkan permintaan kita, karena permintaan kita gelar perkara khusus sudah berdasar hukum sebagaimana Perkap 16/19 Pasal 3. Seperti itu. Bang, Kadif Propam berarti melaporkan oknum juga dong? Nah, itu kode etik. Ya, dugaan kita, yuk silakan. Yang mirip apa? Kotak surat, silakan. Propam seperti apa? Laporan aja buat itu. Rekan media Bukti. terkait dengan divisi Propam Mabes Polri. Tadi kita memasukkan surat ke di Propam karena kita menduga itu saya berpolda menurut saya Roberto Pasaribu untuk menghalang-halangi dan membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan KUHP. Pertama dulu, kebijakan itu yang kami anggap janggal adalah karena dia memberikan izin untuk meminjamkan handphone saksi O bisa pakai. Padahal ini kan perlu penanganan khusus terhadap handphone ini. Dan yang kedua, di mana dia kami anggap telah melanggar kode etik, dugaan kami, mengingat peristiwa tanggal 14 April 2025 tentang BAP tambahan, bahwa di BAP pertambahan tersebut semua pertanyaan itu mengarah ke saksi S dan saksi O. Dan seharusnya sebelum dikembalikan berkas tersebut ke jaksa atau penuntut umum, itu dikonfirmasi ke saksi S dan saksi O. Tapi sampai dengan detik ini tidak ada pemanggilan tersebut, tidak ada BAP tambahan dari saksi S dan saksi O. Maka dari itu kami menduga Bapak Roberto Pasaribu ini telah menghalang-halangi proses penyidikan dan tidak melaksanakan yang namanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 Ayat 1 huruf G, bahwa kepolisian itu dalam menangani sebuah perkara harus berdasarkan hukum acara pidana, dan hukum acara pidana kita sudah jelas diatur dalam Undang-Undang 9 Tahun 81. Situ juga disebutkan tentang fungsi dari penyitaan Pasal 1 angka 16. Fungsi dari penyitaan itu adalah untuk dikembangkan agar mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan. Tapi kami lihat
ini sudah mengarah ke menghambat tadi. Maka dari itu kami tadi memberikan surat kepada Divpropam Mabes Polri agar memanggil dan memeriksa ini pimpinan penyidik, dan bila mana nanti terpenuhi unsurnya seperti yang kami duga, maka kami meminta kepada Bapak Kapolri dan kepada Divpropam copot dan PTDH itu Pak Roberto Pasaribu. Itu yang kami berikan tadi ke Divpropam. Sebagai tambahan begini kawan-kawan, jadi rekan kami menyampaikan bahwa adanya pelanggaran kode etik dan sebagainya tahapan hukum acara. Jadi pada intinya sederhana sekali. Tanggal 1 Desember 2024, klien kami melaporkan 4 orang. Inisial O, inisial S, inisial IM, dan inisial NM. Dan kemudian tanggal 3 Desember 2024, kembali klien kami membuat laporan polisi. Ya, yang dilaporkan adalah inisial NM, inisial IM, dan inisial O. Ya, terhadap pengaduan tadi dan terhadap LP tadi yang 1 Desember dan 3 Desember ada 4 peristiwa. 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Ternyata ini tidak dilakukan pendalaman dan penyidikan. Kalau memang yang diadukan oleh klien kami dan dilaporkan oleh klien kami memang tidak terbukti unsurnya dan tidak terpenuhi alat buktinya, ya informasikan kepada klien kami melalui CP2HP seperti itu. Tapi sampai sekarang kami tidak mendapatkan penjelasan dari pihak penyidik. Ya, jadi itulah rencana yang sudah kami lakukan dan yang sedang kami lakukan dan yang akan kami lakukan. Ya, demikian kawan-kawan ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup.